Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah takdim senantiasa Abah sampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kamil bu. Tapi melbu mau. Kak melbu. Ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah takdim senantiasa Abah sampaikan kepada para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, dalam kesadaran atau ketidaksadaran kita senantiasa berada dalam lingkup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, penuh cinta dan penuh berkah dari Allah untuk semuanya. Kenapa ini selalu menjadi tagline? Karena ini pijakan dasar. Begitu sedikit pengakuan ini nggak muncul, maka kita terjebak pada fenomena-fenomena merasa kurang. Dan ini sumber malapetaka buat kehidupan kita. Berkaitan dengan hari ini, bulan ini ya, poin yang bisa kita ambil tentang timeline sebenarnya. Timeline yang berkaitan dengan sejarah. Kenapa bab yang berkaitan dengan sejarah ini selalu menarik, selalu menggelitik, selalu penuh misteri? Karena satu kejadian bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian muncul bahasa sejarah ditulis oleh pemenang dan seterusnya. Tentang kemerdekaan Indonesia misal. Orang bicara tentang kemerdekaan Indonesia melalui satu sudut pandang sejarah yang kita kenyam dalam pendidikan yang selama ini kita dapat di sekolah, bahwa 17 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang dilegitimasi dengan munculnya proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Namun perlu kita menengok mundur ke belakang. Fenomena untuk menguasai keberadaan bangsa ini dengan segala bentuk sumber daya alam dan budayanya itu terjadi bukan hanya ketika penjajah itu ada di sini. Jauh sebelumnya pun sudah pernah terjadi. Baik itu secara alami maupun secara desain. Secara alami misal dengan terjadinya bencana alam dan seterusnya. Saya teringat tentang kejadian berkuasanya kaum Wahabi di Arab sekitar 1912. Di saat itu momentum besar yang sampai hari ini sisanya masih kita bisa dapat, kesepakatan untuk menghapus makam-makam di wilayah Arab. Makam-makam di situ termasuk makam Rasulullah. Yang saat itu dalam catatan sejarah yang mungkin nggak banyak orang tahu, beberapa organisasi-organisasi besar di sini diundang ke sana, kecuali yang tidak nampak di permukaan. Maksudnya organisasi-organisasi yang basicnya tidak di kota. 1912 itu masa kekuasaan Belanda punya. Dalam fenomena ini kemudian hadirlah satu kelompok
yang nanti akan menjadi basic munculnya Nahdlatul Ulama. Dari kehadiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari inilah kemudian kesepakatan besar terjadi, makam Rasulullah dan beberapa sahabat tidak dihancurkan. Nah, hal ini memicu potensi analisa sejarah yang nanti akan berkembang. Apalagi tentang yang tadi ya. Ternyata Islam di dunia pun terpengaruh oleh keberadaan tokoh-tokoh yang Indonesia punya. Orang-orang yang selama ini sebagian mengaguminya, bahkan menjadikan beliaunya sebagai panutan-panutan luar biasa. Seandainya kejadian itu tidak terjadi, tidak hadirnya tokoh ini di tatanan Arab waktu itu, maka hari ini pun kita tidak lagi mengenal tentang adanya makam Rasulullah dan makam-makam yang ada di Arab. Karena dalam prioritas sejarah dunia untuk menguasai satu bangsa, yang pertama hancurkan, jauhkan dari leluhurnya. Kemudian hancurkan situs dan peninggalannya. Setelah itu bodohkan mereka. Yang belakangan ditambahin lagi pecah belah dan jajalah itu ya. Nah, dari kejadian 1912 inilah yang kemudian memicu satu fenomena yang jarang disadari orang. Banyak revisi dan penghancuran kitab-kitab kuno di wilayah Arab. Bukan hanya kitabnya, tapi ulamanya, pembantaian besar-besaran. Kemudian mulai terjadi banyak revisi-revisi. Revisi-revisi ini termasuk terjadi di kitab-kitab yang selama ini kita kenal namanya, yang banyak dikagumi oleh para torekot, yaitu kitab-kitab dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Revisi-revisi ini luar biasa habis. Semua tokoh-tokoh yang ada Al-Jawinya, semua yang tokoh-tokoh yang menyebutkan ada Al-Maghribi, ada Al-Bantani, dan semuanya rata-rata kemudian hilang. Semuanya bergeser jadi Al-Baghdadi. Syekh Abdul Qadir Jailani yang dulu Al-Jawi jadi Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Semuanya jadi Al-Baghdadi. Al-Jawinya hilang. Nah, kalau pengen tahu kenapa ini sampai Abah sampaikan, biar kita nggak goblok-goblok banget gitu. Dalam kebijakan kecil tentang penghabisan makam di Arab, ini berkaitan Islam di dunia. Orang Indonesia berpengaruh besar. Sehingga sampai hari ini kita masih bisa berziarah ke sana. Orang Indonesia punya. Tokoh besar ini tokoh Indonesia punya. Namun kemudian banyak bergeser menjadi Al-Baghdadi, Al-Baghdadi, Al-Baghdadi. Nah, dari situ artinya apa? Dari zaman dulu sampai sekarang ada upaya menjauhkan ulama dengan masyarakatnya. Diingat-ingat. Ada program besar yang orang luar punya untuk bagaimana membuat masyarakat kita tidak baik-baik saja. Apalagi melihat fenomena 20 tahun, 25 tahun berjalan ini, ketika pendidikan moral Pancasila mulai dihilangkan, penataran P4 sudah tidak lagi dipakai, kemudian bergesernya apa nek nanggone kalangan pejabat itu ada sekolah apa ngarani? Apa Rek? Nek pejabat nek sekolah itu loh. Calon-calon pejabat. Lemhanas ya. Nah, yang akhirnya menghasilkan orang-orang ya kayak sampean nih kira pembukaan undang-undang dasar yang nggak ngerti loh. Dan satu-satunya negara di dunia yang mencanangkan bahwa bahasa agama dikaitkan dengan kenegaraan itu cuma di Indonesia. Qubul waton minal iman itu cuma di Indonesia, tapi sampai hari ini seluruh bangsa Arab, seluruh bangsa Islam di dunia nggak ada yang protes. Cuman otak kita aja yang tumpul. Fenomena kesadaran ini diletupkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan nuansa qubul waton minal iman ini sebenarnya nggak main-main.
Gimana kita bisa berpikir banyak tentang khalifah fil ard? Tinggalnya aja kita di bangsa ini. Dulu ketika saya menengok sejarah tentang sisa-sisa peninggalan Majapahit yang di Australia, yang di suku aborigin. Kalau pernah ke sana mungkin sekali-sekali main ke wilayah daerah Kayu Jawa. Di situ dulu penghancuran luar biasa, bukan hanya di masyarakatnya, bukan hanya di pendidikannya, bahkan peninggalan termasuk lukisan, karya tulis apapun hancurkan semuanya. Begitu juga di Indonesia, cuman ini kan lamat-lamat kita dengar. Baru setelah Pak Harto turun, banyak sejarah-sejarah tertutupin keluar. Bicara tentang sejarah, bicara tentang kejujuran. Bicara tentang sejarah harus terbuka hati, bahwa ada luka besar yang menganga yang nanti kita akan lihat, kita akan rasakan, dan kita akan menyaksikan puing-puingnya. Fenomena inilah yang kemudian menjadi menarik. Kenapa sampai hari ini, terutama di hal-hal yang terakhir ini ya, saya banyak melihat orang berstatus pakai bendera apa? Luffy, One Piece ya. Otaknya di mana coba? Ini berarti orangnya nggak pernah belajar pendidikan moral Pancasila kali ya? Nggak pernah kenal bahasa hubul watan minal iman kali ya? Gimana diri kita bisa dekat ke Allah kalau kita nggak bisa melingkupi bangsamu? Gimana kita bisa mempertahankan budaya, kita bisa mempertahankan tradisi kalau bangsamu sendiri aja kamu anggap itu nggak penting? Gimana Allahumma ya Allah, minal muslimina wal muslimat mu'mini wal mu'minat, bisa jadi itu bahasa tai kucing kali ya. Coba ditengok dong, jumlah Islam terbesar di dunia mana dong? Ini yang perlu dipikir gitu, biar otaknya nggak kepikiran sandang pangan papan utang tagihan, belanja kurang, istri cerewet, dan seterusnya. Itu Islam terbesar di dunia Indonesia. Dan sampai hari ini kitab-kitab kuno yang berkaitan dengan Islam yang ada Indonesia punya, tersimpan di banyak pesantren. Gimana ngomong pembukaan undang-undang dasar aja nggak ngerti? Emang hidup di mana? Besok KTP-nya buang, ganti bangsa apa tah? Hidup di bangsa ini kok mikirnya begitu? Meskipun secara intelektual sekarang kita nggak banyak juga tahu bahwa yang berlaku di negeri ini sekarang bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi amandemen. Nggak ada yang ribut soal itu. Apalagi ngelihat ada merah putih biru, bendera-bendera yang pinggir jalan itu merah putih biru, brengsek banget mereka. Nggak ngerti bagaimana dulu perang 10 November itu bagaimana terjadinya. Ribuan orang terlentang, cuman belain itu, mempertahankan simbol bangsa. Enak aja. Besok kalau di depan rumahnya ada merah putih biru, buang itu, buang KTP-mu. Pelecehan itu namanya. Berpikir lebih luas, berpikir lebih luas. Baru kemudian di ranah agama kita dihancur luluhkan ketika perang Jawa terjadi 1835, 1825 sampai 1830 itu betul-betul penghancuran pesantren. Kitab-kitab kuno dihancurkan, pesantrennya dibakar, ulama-ulamanya dibantai di luar biasa. Ini fakta sejarah loh, yang jarang orang mau menengoknya. Makanya dulu Abah udah pernah cerita 20 tahun yang lalu ke Yabit, fenomena-fenomena tentang masuknya orang-orang dari Yaman ke Indonesia, itu fenomena-fenomena kejadian seperti apa. Itu dalam penelitian Abah dulu. Hingga Abah menemukan manuskrip-manuskrip luar biasa yang kemudian ketemulah sentral-sentral kekuatan-kekuatan pesantren saat itu.
yang sisa-sisanya masih bisa ditemuin. Bahkan Abah bisa tahu sampai keturunannya sekarang di mana aja. Belum lagi nanti kejadian sebelum Pak Karno dilengsarkan, sebelum Pak Karno diturunkan. Banyak kejadian-kejadian luar biasa, penghancuran kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara. Dibantai habis. Dan gak banyak yang orang yang tahu. Kita masih enak-enakan ngurusin apa aja, dapat. Nggak punya duit, ngajuin sumbangan, ngajuin beasiswa, gampang. Ini aja cerewetnya naudzubillah. Salah sendiri ngapain pilih pemimpin yang pakai duit. Kalau mau membenahi bangsa ini, ya benahi lingkunganmu dulu. Cara berpikir kita dulu. Gitu. Berbicara tentang bangsa Indonesia mesti bikin begini. Karena apa? Terlalu banyak hal yang dalam sistem bikin kita lebih jauh dari kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kita diatur dengan tekanan-tekanan luar biasa. Dengan sistem-sistem yang kita sulit untuk melepasnya. Makanya Abah selalu menyarankan berdoa dalam sholawat kubro, dalam aktivitas dzikir tahlilnya itu untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk para ulamanya fi baladi Indonesia, muslimin muslimat, mukminin mukminat, emak-emaknya para umarok. Karena umarok penting, pemegang kebijakan itu umarok. Kalau kebijakannya itu merugikan agama, maka kita nggak bisa apa-apa. Kena corona kemarin aja dirimu kelimpungan. Yang punya gawe kan ya para penggede-penggedenya di setiap wilayah. Nah, ada misteri yang mungkin di pembukaan yang tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kalimat yang sangat tasyawuf. Itu dulu pencetusnya seorang ulama yang namanya tidak dikenal, yang berasal dari wilayah Blitar. Bahasanya sederhana, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, bangsa manusia, bangsa jin, bangsa tumbuhan, bangsa unsur. Dan maknanya sangat kompleks. Karena apa? Indonesia negara yang dikatakan orang negara berkembang, negara terbelakang, atau negara yang kecil ya. Tapi lihat program-programnya dalam undang-undang kita. Ikut aktif dalam ketertiban dunia. Nggak ada bangsa lain yang begitu-begitu segaya orang Indonesia. Ikut aktif dalam ketertiban dunia. Yang dipikirkan dunia loh. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Begitu. Sementara kita mikirnya cuman halal haram surga neraka, kayak bisa bikin itu aja. Emang segetol apa kita beribadah sehingga sangat yakin kalau kita nanti di surga? Nah, dari fenomena ini sangat menyakitkan kalau kita udah bicara tentang sejarah Indonesia. Belum bagaimana penguasaan tentang pembantaian PKI-nya, pembantaian kesultanan-kesultanannya, pembantaian tokoh-tokoh agamanya. Dan itu sering kali terjadi di bangsa ini. Makanya di fenomena ini Abah menyarankan sholawat kubro mulai hari ini. Catut mereka, para pahlawan bangsa yang dedikasi hidupnya tidak untuk dirinya sendiri, yang dedikasi hidupnya untuk kemerdekaan bangsa ini, kejayaan bangsa ini, kemuliaan bangsa ini. Mereka nggak ngelihat agamanya apa kok.
Kita aja yang sok-sokan orang-orang Islam merasa berkopiah haji, merasa pakai sarung, pakai baju putih, sok-sok baik. Kita aja nggak bisa ngelepas tentang egositas kok. Ini perlu dikembangkan. Jadi dimasukkan tawasul untuk mereka. Orang-orang yang menjadi pondasi bangsa ini ada. Dan satu catatan yang nggak bisa dilupakan bahwa perang 10 November itu perang terdahsyat kedua setelah perang Badar. Pemenang perang dunia kedua. Bisa dibayangkan segimana teknologi mereka. Dikalahkan di satu wilayah kecil oleh senjata yang bukan termasuk senjata perang. Bayangin, mereka pakai pesawat, mereka pakai kapal induk, mereka pakai kapal selam, mereka pakai tank. Di 10 November itu, tentara kita masih berapa jumlahnya, tapi dalam catatan sejarah itu hanya kacang goreng. Itu dianggap kejadian kecil. Perang 10 November, perang terdahsyat, terhebat di dunia. Yang kita kenal cuman apa itu? Yang Romawi itu apa? 300. Spartan, begitu. Itu kan menceritakan tentang kejadian perang Badar. Jadi perang 10 November ini perang terdahsyat, terhebat kedua di dunia setelah perang Badar. Ini perlu dicatat. Dan yang bikin NATO malu, waktu itu kan Belanda bonceng pasukan sekutu yang sekarang NATO punya itu. Dikalahkan oleh tentara yang bukan tentara, kaum santri. Dengan senjata yang bukan termasuk senjata perang, bambu runcing. Yang sampai jenderalnya mati. Coba deh pakai logikanya. Emang ada jenderal pakai kuda di depan? Yang ada cuma Pangeran Diponegoro. Jenderal Sudirman mah kelayapan begitu, bukan duduk di sofa. Sementara teknologi perang 10 November itu orangnya ada di kapal induk. Bagaimana bisa nyasar peluru? Nggak ada. Makanya semangat itu kemudian muncul di beberapa tahun kemarin. Ada ungkapan dari Panglima TNI kita bahwa aktivitas intelijen dan aktivitas kontra intelijen dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu untuk mengingatkan kembali. Biar mikirnya nggak cuma sekedar dandang kasur guling begitu. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Paling dah minimal kurangin jumlah orang goblok. Dengan cara mencerdaskan mereka. Nggak pinter-pinter banget, nggak apa-apa deh. Tapi harus cerdas. Harus tahu diri kita hidup di mana. Karena kalau ada apa-apa, yang namanya kiai, udah susah dibedakan mana kiai, mana dai. Mana ulama, mana kaum, mana intelektual. Kita sulit bedain itu. Asal dia ngetren, asal dia viral, itu ulama. Ulama pala lu peyang apa? Nggak begitu caranya. Oke, itu hanya pembuka yang agak emosional, karena memang kalau udah ngomong tentang bangsa ini, rasanya pengen makan kentang goreng atau kerak telur ya. Biar krenyes-krenyesnya itu terasa. Cuman itu nuansa-nuansa untuk awal, menunjukkan bahwa kita sangat kerdil sekali pengetahuan kita tentang bangsa ini. Gimana kita bisa bela negara, bela dirinya sendiri nggak bisa. Gimana kita bisa melindungi negara ini, melindungi diri kita aja nggak mampu. Petentang-petenteng kayak preman pasar. Ini kesengajaan. Kita digoblokin oleh sistem. Kita nggak punya kedaulatan kok. Kedaulatan bangsa kita ini udah terkoyak luar biasa.
kedaulatan ekonomi kita dikendalikan oleh kelompok-kelompok besar. Kalau kedaulatan wilayah kita masih terus diobok-obok oleh Australia, kita diobok-obok oleh Cina. Terus lagi apa? Kedaulatan hukum kita siapa yang bayar banyak itu yang menang kok. Kedaulatan politik mereka udah ditata, siapa nanti yang jadi presidennya udah ada mereka jatahnya. Cuman satu kedaulatan yang masih kita punya, kedaulatan spiritual. Kedaulatan agama, kita nggak bebas-bebas amat beragama. Kebebasan rohania ini kita masih punya. Terus karena pengetahuan kita tentang kebangsaan rendah, wawasan Nusantara kita rendah, kesadaran hukum kita rendah, kepedulian sosial kita rendah, masih berani ngomong bahwa kita masyarakat beragama, meragukan nih. Ini penting dipahamin. Mulai buka mata, buka pikiran, buka telinga, tumbuhkan kepedulian, karena masih ada satu yang mereka belum bisa sentuh. Kedaulatan spiritual, kedaulatan rohania. Ini yang harus kita pahamin ya. Jadi peluang sekecil apapun yang kita punya, manfaatkan dengan bagus. Kebudayaan kita pun udah berantakan. Gak yakin tuh orang-orang Betawi masih bisa, namanya silat bela diri itu. Gimana bisa jadi pembela untuk bangsa, bela dirinya sendiri aja nggak bisa. Yang aneh lagi kan begini, penjajah-penjajah ini kan membawa bela dirinya masing-masing. Jepang bawa karatenya. Belanda melarang kita bela diri. Makanya para ulama-ulama dulu, para pendekar-pendekar dulu merubah bela diri jadi tarian. Jepang dengan karatenya. Sekarang di kepolisian, di ketentaraan, pelatihannya semua karate. Padahal mereka kalahnya dengan pesilat. Si Pitung dengan silat Betawinya, Sundanya, Jawanya, semuanya dengan pesilat-pesilat itu. Aceh dengan kemampuan silatnya. Tuh yang punya anak, suruh mereka untuk latihan silat. Bukan latihan karate. Itu bawaannya penjajah. Penjajahnya aja kalahnya dengan silat kok. Tentara kita dilatih dengan karate, kan lucu. Dan mereka sengaja bikin sistem seperti itu supaya kita jauh dengan kemampuan bangsa kita sendiri. Lihat pemimpin-pemimpin negara, ada nggak lulusan dari Indonesia? Semuanya kan hasil-hasil dari itu, pendidikan luar negeri yang dipakai ini, yang dapat beasiswa luar negeri. Dan sudah menjadi rahasia umum mereka dalam penguasaan. Yuk, manfaatkan kedaulatan spiritual yang kita punya, yang dalam catatan sejarah manapun. Ini yang nggak bisa mereka tembus. Bagaimana pisang dilempar jadi bom, bagaimana jemblem, ote-ote, pisang apa aja itu makanan dilemparin ke tank-tanknya meledak. Itu karena kemampuan spiritualitas kita yang ditunjang oleh pengetahuan tentang nasionalisme, pengetahuan tentang kesadaran melindungi diri dan lingkungannya, melindungi bangsanya dan agamanya. Di situ. Dan ini yang nanti memicu kenapa dulu orang-orang sampai sekarang, orang NU yang waktu ceramah pakai catatan. Karena dulu zaman Perang Jawa, mereka melakukan aktivitas peperangan itu setelah Jumatan. Sehingga setelah Perang Jawa usai, kalahnya kita di situ, orang-orang Jumatan harus pakai teks dalam pengawasan centeng. Itu harus tahu itu latar belakangnya. Makanya nggak boleh bicara yang lain. Pokoknya ittaqwa haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Udah cuman di situ aja. Jangan bicara tentang kebangsaan, jangan bicara tentang kepahlawanan. Bicaranya tentang takwa itu aja.
Itu sengaja didesain begitu. Manuskripnya ada loh. Nah, terus kalau udah gini ngapain nih? Makan di bangsa ini, minum punya tanah kita, tidur di bangsa ini, bicara seenaknya saja tentang bangsa, tentang merah putih. Sekalian aja keluar dari negara ini, daripada banyak warga tapi nyebelin. Nggak asik tahu. Nah, belajar deh. Sejarah itu dibutuhkan keterbukaan untuk menerimanya. Dan kita harus jujur ngakuin. Karena ada banyak luka yang menganga di sana. Dan itu juga bangsa kita. Lemahnya kita karena banyaknya pengkhianat sampai hari ini. Apalagi ustadz-ustadz yang bisa dibeli. Hati-hati. Difasilitasin apa, terus suruh ngomongin apa, diadu dengan siapa. Hati-hati loh. Ya minimal memberdayakan diri deh untuk bisa bela diri supaya bisa membela yang lainnya. Esensi agama itu kepedulian. Gimana bisa kita melindungi orang lain, melindungi bangsa ini, melindungi dirinya sendiri nggak mampu. Gimana kita bisa melindungi orang lain kalau mengambil keputusan aja begitu istri udah melotot, suami pada goblok mendadak, kan nggak keren gitu. Nah, aku jadi nggak yakin ketika kita ngomongin doa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dalam kerangka berpikir kita itu cakupannya seberapa sih? Jangan-jangan cuman orang kampungmu doang? Bahkan apa nggak yakin ketika ngomong muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ngerti maksudnya itu siapa? Karena kalau udah bilang ngomong muslim itu bukan satu kelompok, tapi orang-orang dengan ideologi, dengan sikap hidup yang berserah diri. Yang sulit kalau berserah diri diterjemahkan, yang manut sistem alam semesta, sistem kehidupan alam raya ini. Itu baru namanya muslim. Mau bukti? Lihat Al-Kahfi. Para pengikut Isa ngomong, aku muslim. Lihat Musa. Bahasanya apa? Kita aja yang belajarnya cuman baca doang kali ya. Apal doang kali ya. Nggak pernah mikirin sampai ke dalam. Maksudnya apa sih? Terus mukmin, orang-orang yang beriman. Coba terjemahkan, siapa maksudnya? Emang ada manusia yang nggak punya iman? Jangan-jangan salah juga nafsirin iman. Iman adalah percaya. Pala lu peyang kali ya? Nggak begitu-begitu amat. Untuk menuju ke iman itu prosesnya panjang. Dari antara percaya tidak percaya, kemudian observasi lanjutan sehingga ketemu keputusan absolutnya. Baru setelah itu namanya yakin. Setelah yakin, observasi lagi, yakin. Kalau makan sehari 3 kali begini, 2 kali segini, akhirnya kalau malam begini, mau tidur makan begini, akhirnya ditemukan formulasi ketika kita melakukannya dengan happy, dengan gembira. Atas dasar ngikutin irama kehidupan. Bukan atas salah benar, karena benar menurut kita belum tentu yang lain benar. Lebih terbuka.
Apalagi muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Jangan-jangan itu hanya dialamatkan untuk seluruh orang-orang yang KTP-nya Islam itu kali ya? Enggak begitu. Kalau udah ngomong muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya cakupannya fis sama'i wa fil ardi. Makanya kita diajarkan Rasulullah dengan i'tidal itu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Bahasa wa min umasyita min syai'in ba'du ini dipersiapkan untuk pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatin. Misalnya begini, kita dulu ketika tengadah ke langit melihat adanya di langit ada bintang, bulan, matahari. Bulan, matahari, bintang. Setelah kita belajar lain, ternyata kita tahu bintang yang kita lihat ini ternyata planet. Maka kalimat mil'us samawati wa mil'ul ardinya akan berbeda dong. Anggap aja dari mulai SD naik SMP. SMA nanti kita belajarnya lagi ilmu pengetahuan baru beda. Ternyata di kumpulan-kumpulan planet ini ada namanya galaksi. Dalam galaksi ini nanti ada sekitar sekian ribu planet, bahkan jutaan bisa jadi. Kemudian di belantara langit yang lainnya ada kumpulan-kumpulan galaksi lain. Nah, fenomena Rabbana lakal hamdunya kalimatnya sama, tapi takwilnya beda. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Supaya nggak monoton kalau muslimin, muslimat, mukminin, mukminat orang-orang yang berKTP Islam. Nggak begitu. Ini cakapannya udah rahmatan lil alamin. Gimana bisa jangkau untuk urusan angkasa, mil'us samawati, ngomong tentang bangsa ini warganya ada berapa aja nggak ngerti kok. Gila nggak kita? Muslimin muslimat mukminin mukminat fi balad di Indonesia, tai kucing. Cakupannya aja berapa nggak ngerti kok. Gimana sih? Ini loh butuhnya pengetahuan. Belajar tentang wawasan kenusantaraan. Ini pentingnya. Karena kalau udah ngomong konsepsi Islam yang Rasulullah bawa, itu konsepnya mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ketika Rasulullah ngomong ummati, 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 komposisi ummati Rasulillah itu ya ummati Rasulillah fil alamina. Karena ternyata kita banyak menemukan keberadaan situs-situs kuno yang berkaitan dengan tata ruang angkasa. Aktivitas-aktivitas orang-orang dari bangsa lain. Orang Jawa nyebutnya orang-orang kayangan. Orang dalam kategori Sangsekerta ada namanya para dewa-dewa dan seterusnya. Kita kan kenalnya Dewa 19, Dewa Bujana, kan begitu doang. Belajar deh. Nggak keren tahu. Pembukaan undang-undang dasar aja nggak ngerti. Gitu ngarepin pensiun lagi. Memalukan. Ngopi dulu biar nggak salah paham. Jangan-jangan ketika Abah tanya, nih bisa bela diri nggak nih orang-orang ini? Para kiai, para ustadz ini loh, bisa bela diri nggak? Jangan-jangan nggak bisa. Ntar ketika ngajar di kampung pojok-pojok, dicegat preman nangis-nangis lagi. Kan malu-maluin. Santri mah berani apa aja, bisa apa aja. Diajak berantem, ayo. Diajak ngaji, ayo. Tahlilan, ayo. Nguburin orang mati, ayo. Tar dikubur, ayo juga, kan begitu. Berani semuanya. Itu baru santri. Santri nangis gara-gara mau berangkat dicegat preman, gak jadi. Santrinya tanya, Pak Ustadz, kemarin libur kenapa? Maaf nak, kemarin Pak Ustadz dicegat sama preman. Tar bilang sama Jejen, preman mana yang nyegatin? Itu.
Begitu. Yuk, buka cara berpikirnya. Terlalu banyak hal yang berkaitan dengan bangsa ini yang kita nggak tahu. Pahamin itu supaya kita ketika Allahumma, ketika kita menyampaikan doa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, minimal cakupannya seluruh bangsa Indonesia udah sangat keren sekali. Karena dalam data statistik penghuni Indonesia, bangsa Indonesia yang Islam banyak, dan ini terbanyak loh di dunia. Minimal doain seluruh bangsa Indonesia, udah doain banyak muslimnya deh. Begitu. Tapi kalau terus muslim doang yang di ini kan berdasarkan muslim versi KTP, dirimu goblok luar biasa. Iya. Musliman ini sikap. Islam itu sikap hidup. Begitu. Yuk, lebih terbuka deh. Salah sendiri kasih tema kemerdekaan. Dulu 40 tahun yang lalu ketika 17 Agustusan begini, seluruh kampung, seluruh satu desa itu tak turunin benderanya, tak pakai setengah tiang. Gimana bisa ini bangsa dibilang merdeka? Tetanggaku banyak yang gak makan. Padahal beras cuman 250 rupiah 1 liternya. Tak turunin seluruhnya. Aku masih anak-anak waktu itu. Tapi anak-anak Abah beda. Abah kelas 3 SD udah bisa ngalahin orang dewasa. Sekali tabok nggak bangun mereka. Karena pikiran Abah besar saat itu. Aku melihat bangsa ini belum merdeka-merdeka banget. Karena apa? Sistemnya sangat menekan. Begitu, banyak bangsaku yang nggak bisa makan. Sekarang kan udah beda, kita makan biar mahal sekalipun kita bisa makan kapanpun. Syukurnya aja yang kurang aja. Masih protes bangsa ini bangsa preman begitu. Emang dibegituin supaya apa? Sampean memusuhi pemerintah. Ini harus tahu itu. Ya besok jangan dipilih kan begitu. Pilih anggota DPR, MPR, kalau nggak kasih duit nggak dipilih. Salah sendiri. Pilih yang nggak pakai modal. Dah. Sekarang dalam penyikapannya, setelah kita mengetahui kalau bicara tentang kebangsaan kita sangat minim sekali, ya masih bagusan lihat film kartun deh kan gitu. Jadi Abah menyarankan coba deh mulai menghargai karya bangsa, menghargai orang-orang yang dedikasinya hidup untuk banyak orang minimal. Nggak perlu lihat agamanya apa lagi, selama mereka peduli. Masa nggak malu orang lain aja peduli untuk orang-orang di sekeliling kita, kita sendiri nggak peduli. Begitu. Masih banyak hal yang nggak bisa Abah sampaikan kalau udah urusan kedaulatan negara. Sampean tak kasih satu quote, kembalinya batas negara yang dicaplok Malaysia 80 kilo aja nggak ngerti. Kembalinya Gajah Mini di Kalimantan masuk lagi ke bangsa ini nggak ngerti kan? Makanya kalau ngopi yang jauh, begitu. Emang dibikin begini, kita seolah-olah ditunjukkan premanisme pemerintah seperti itu, hukum begini begitu, supaya dirimu tidak lagi berpikir untuk kenegaraan. Dirimu nggak berpikir lagi untuk bangsa Indonesia. Memang sengaja dibikin begitu. Dijauhkan dengan ulama. Diingat loh ya, satu-satunya yang peduli dengan preman itu cuma FPI. Dan kiai-kiai yang ngurusin ini, semuanya digulingin semuanya. Preman ditampungin sama mereka, jadi FPI. Biar dengar itu orang-orang yang ada di FPI di ruangan ini. Mereka pelihara mereka.
Ulama-ulama kita yang turun ke pasar, ke lokalisasi, ke pasar-pasar, ke terminal-terminal, mereka semuanya sekarang digulingin semuanya. Emang gampang? Ayo yang di Jakarta, berani turun ke preman-preman, silakan. Kalau nggak engkau jemput, mereka akan dijemput di kelompok-kelompok yang suka berantem-berantem begitu. Loh, ini fakta loh. Nggak perlu pikir begitu-begitu deh. Pikir yang aman-aman aja. Perhatikan lingkunganmu, minimal 5 rumah dari tempatmu. Apakah mereka hari ini masak apa enggak? Oh, itu enggak masak, Pak. Bah, yang itu enggak masak, tapi catering kan gitu. Ya minimal lingkunganmu yang kelihatan agak susah-susah dikit deh, diperhatiin. Nggak bisa kasih banyak, satu piring juga bagus. Kalau pengen kaya begitu caranya. Mentalnya yang dibenahin. Mental memberinya yang dikuatin. Kasih satu piring, kalau kasih satu piring kelilingnya sulit, bungkus. Sambil jalan, berangkat kerja, pulang kerja, tentengin satu bungkus buat orang-orang yang butuh makan. Masih banyak orang-orang begitu di lingkungan kita. Cari dong. Emak-emak yang udah tua-tua itu, diperhatiin. Itu esensi Islam. Peduli, di mana bisa kita ngomong peduli? Doanya muslimin musliman, mukminin mukminat, tapi orang susah di sekeliling kita nggak diperhatiin. Kan durhaka 2 gelas namanya. Kita asik ngaji, dalam ngajian ada makanan, itu botol minuman mineral, masih banyak airnya buang, masih banyak airnya buang. Besok diingetin, Dianur, kalau minum nggak sampai habis suruh telan itu botolnya sekalian. Buang-buang energi, nggak ngerti duit sulit. Itu yang beli itu dibelain berantem sama istrinya. Dirimu minum nggak dihabisin, tinggal separuh buang. Gimana cara menghargainya? Yang beli minuman 1 kardus itu udah berantem, nyembunyi-nyembunyiin duit dari istrinya. Nggak menghargai itu namanya. Yang jadi tuan rumahnya udah bela-belain masak, dibelain utang-utang di warung. Makan dihabisin, siapin beberapa bungkus, beberapa ini buat orang-orang di sekitarnya dong. Peduli. Dah. Perubahan memang butuh kerelaan secara fisik, kerelaan secara pikiran, dan kerelaan secara hati untuk melakukannya. Jadi lompatan berpikir tentang kesadaran berkaitan dengan kebangsaan, berkaitan dengan wawasan Nusantara itu akan menunjang tentang keyakinan kita. Kenapa? Karena Islam di Indonesia beda dengan Islam di negara lain. Nggak percaya, keluar dari Indonesia, hidup di Filipina, hidup di mana itu, di Vietnam, hidup di Turki sana, beda. Islam di Indonesia itu beda. Gimana bisa ngerti beda? Hidupnya dalam tempurung melulu, kampung melulu, lubang buaya melulu. Sonono naik di Bogor, jangan dipila. Di Bogor sana, di pedalaman-pedalamannya, di Banten sana, aksi-aksi bakti sosial kayak apa, kayak benahin jalanan, biar nggak ngurusin lubang buaya melulu. Lubang buaya mah baik-baik saja, dari zaman dulu sampai sekarang ya begitu-begitu doang. Dan nggak perlu pinter-pinter banget, pinter dikit juga mati ntar bentar. Hukumnya begitu, makanya sulit jadi kiai di lubang buaya. Tenar belum mesti, kaya nggak jelas, sebentar juga mati.
Karena apa? Mikirnya terlalu sempit. Masa pusat pencetak para si pitung punya generasi tempe kayak ini, memalukan. Iya, ya di situ itu si pitung dibentuk. Mati satu, ganti lain, mati satu, ganti lain. Tinggal ketemu generasi lanjutannya, mentalnya mikirin sandang, pangan, papan, utang, perempuan, belanja kurang, istri cerewet, mertua rewel, dan seterusnya. Cuman begitu doang. Kepala copot, ganti sama kelapa, malu-maluin leluhur raja. Mikir yang gede dong. Dah, ambil posisi duduk yang baik. Jadi kedaulatan spiritual masih kita punya, dan ini nggak bisa disentuh oleh mereka. Yang masih bisa disentuh oleh mereka, kedaulatan tentang agama dan budaya mulai terjajah kita. Kita mulai dikendalikan luar biasa. Kita diarahkan untuk semuanya berkaitan dengan bagaimana caranya rakyat jauh dengan pemerintahnya. Bahasanya umat dijauhkan dengan umaroknya. Ini bahaya. Bahaya sekali itu. Kalau umat sudah tidak lagi mendoakan umarok, umat tidak lagi berpikir tentang bangsanya, maka dirimu ya nggak jauh dengan ini loh, apa namanya, negaranya Gaddafi itu. Dulu rakyatnya gemah liparo jinawi, pengantin baru dimodalin untuk hidup. Sekarang buat hidup mereka jual diri. Ini karena kelemahan kesadaran tentang kebangsaan. Indonesia sih nggak sampai begitu-begitu amat, tapi makin goblok terus begitu. Pendidikan makin dikebiri, kebijakannya makin begini begitu. Yuk belajar deh. Udah. Dalam komposisi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah implementasi dari konsepsi rahmatan lil alamin dan khalifah fil ard. Rasulullah dengan kecerdasannya mengantarkan kita melalui fenomena bahasa iftitah, yang kemudian semua bahasa ini hampir orang mengetahuinya, namun gak banyak yang tahu artinya, apalagi maknawiyahnya. Nah, sementara kita dengan peluang kedaulatan spiritual ini butuh pengetahuan untuk menjembataninya. Ilmu pengetahuan untuk menjembatani antara fakta, antara sejarah, antara kenyataan hidup, teori-teori hidup itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dalam koridor umum selama ini kita kenal secara akademisi, ilmu yang mempelajari tentang pergerakan hati untuk menuju Tuhannya. Sementara begitu kita mencoba menengok ke dalam, agama dan ilmu pengetahuan agama selama ini bukan membawa kita mendekat ke Tuhan kita, malah kayak kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Kita disuruh baca ini supaya Tuhan nurutin mau kita, jadi jeragannya Tuhan. Kan bisa ngalahin Fir'aun, masih bagusan Fir'aun lo raja. Kita duit nggak punya, Tuhan disuruh nurutin mau kita. Nah, ini konsep ilmu agama yang bukan malah mendekatkan diri kita ke Tuhan, tapi malah menjadikan kita Tuhan-Tuhan kecil saingannya. Kan bahaya itu. Nah, ilmu pengetahuan yang bisa menjembatani ini namanya ilmu tasyawuf. Ilmu tasyawuf itu ilmu kecerdasan, ilmu yang mengantarkan kita melihat segala sesuatu secara holografis dari banyak sudut pandang. Makanya Al-Quran dalam kandungannya itu terdapat ilmu tarkhiyah, kandungan ilmu sejarah, terus kemudian ilmu tentang apa namanya, jadi ayat tarkhiyah, ayat kauniyah, ayat kauliyah. Kemudian dikembangkan lagi, di dalamnya ada
disiplin-disiplin ilmu astronomi, ilmu mineralogi. Penting juga dipahami, karena apa? Kita udah dikenalkan oleh konsep ini oleh Rasulullah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Apa sih yang kita ketahui tentang bumi? Makhluk hidup yang ada di bumi apa aja sih? Kandungan tanah yang ada yang di bawah kita ini apa aja sih? Sehingga ketika mil'us samawati wa mil'ul ardi, konsep berpikirmu dengan kerangka pengetahuanmu itu bisa menjangkau itu. Ini pentingnya. Udah nggak zaman kita baca ini sekian kali supaya Tuhan nurutin mau kita. Durhaka 2 gelas. Kita diperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Tanhana Dharma Mangruanya hilang sampai sekarang. Nggak pernah muncul di catatan sejarah apapun sekarang. Yang ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, beda-beda aja dah, nggak perlu bersatu. Kan begitu doang. Sementara kalimat Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kesetiaan yang mendua. Itu kita udah diajarin sama Rasulullah. Konsep bahasa ini tuh mengimplementasikan bahasa ini, wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Utuh dohir dan batinku di hadapan disaksikan oleh Sang Maha Pencipta langit bumi dan seisinya dengan hati yang teguh, manut dan tidak akan mengingkarinya. Itu kan begitu penjabarannya. Nah, manfaatkan kemerdekaan secara spiritual ini untuk meletupkan kesadaran diri bahwa kita punya peran besar untuk kehidupan ini, kita punya besar untuk lingkungan kita punya peran besar untuk bangsa ini, kita punya peran besar, berpeluang besar untuk kehidupan di bumi, di alam semesta raya ini. Karena Rasulullah udah mengajarkan dengan kecerdasan beliaunya, fenomena-fenomena seperti ini udah ditangkap, diajarkan dalam iftitah, diajarkan dalam konsep sholat. Nah, ilmu yang menjembatani fenomena-fenomena ritme-ritme dohir, ritme-ritme torikoh, roso, dan seterusnya ini adalah ilmu yang tadi Abah sampaikan, ilmu tasyawuf, yang di Arab dilarang gitu. Ilmu kecerdasan, melihat segala sesuatu dari banyak sudut pandang, melihat sesuatu dari secara holografis, jadi utuh, bukan hanya dari sudut pandang doang. Nah, Al-Quran pun sampai hari ini sulit dijangkau oleh tafsir-tafsir dari para mufasir itu. Karena apa? Mereka mengemukakan satu sudut pandangnya. Yang mampu membedahnya adalah kita sendiri nih. Kita nggak punya waktu untuk belajar tafsirnya ini, tafsir ini. Karena konsep satu ayat bisa jadi bertentangan. Konsep satu ayat bisa jadi tumpang tindih kepentingannya. Nah, kita harus pinter-pinter nih memanfaatkan kedaulatan spiritual ini untuk menemukan esensi Al-Quran. Meskipun nggak bisa amat kita mengerti maksud Allah, maksud Tuhan, tapi minimal pahami konsep Rasulullah. Pasti nyambung. Rasulullah nggak bego kayak kita. Kita nyebut Nabiil Ummi, Nabi yang bodoh pala lu peang. Orang dengan kecerdasan luar biasa seperti ini dibilang bodoh. Nggak begitu caranya. Ntar akan ketemu referensi yang mengatakan Nabiil Ummi itu nabi yang dari daerah asli, dari penduduk asli. Jadi artinya ada banyak hal yang perlu kita gali lebih, dan kita bisa menonjolkan sikap kita, letupan-letupan aktivitas ruhania kita untuk menjangkau di item-item di itidal minimal. Jadi kepedulian kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk jamaah kita sendiri, bukan hanya untuk wilayah kita sendiri, tapi wilayah yang kita sebut ini adalah wilayah kedaulatan bangsa ini, seluruh bangsa Indonesia dengan wilayahnya. Abah tahu betul aktivitas penggede-penggede pada jualan jualan pulau dan seterusnya. Abah malas deh cerita. Pulau-pulau kita dijualin dan seterusnya.
mengenaskan pokoknya kalau udah bicara begitu, tapi ada banyak sudut pandang yang masih kita bisa jangkau. Peduli untuk bangsa ini. Minimal aktivitas ruhania ini kalau dilakukan oleh banyak orang dan lebih banyak orang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena dalam prinsipnya menurut kacamata Abah, perang yang menentukan adalah kemenangan spiritual. Kalau spiritualitasnya menang, maka pertarungannya akan dimenangkan. Ini perlu dipahamin. Orang Eropa, orang Amerika, orang Israel, orang mana itu namanya, tempatnya Gorbachev dulu, Rusia, mereka harus menggunakan teknologi tinggi untuk melihat bangsa ini bagaimana, ini pemimpin ini bagaimana. Mereka pakai satelit. Orang Indonesia nggak pakai begitu doang, cukup pakai rokokan, sandaran di apa namanya, di kursi, udah tahu nih orangnya kemana. Begitu kok. Ini loh yang nggak dimiliki oleh bangsa lain. Cuman orang Indonesia yang bisa begitu. Biar mereka pakai nuklir, pakai bom atom lah. Orang Indonesia bisa ngeledakin dari sini kok kalau mereka mau. Tar, tunggu waktunya. Karena ini udah pernah terjadi. Zaman perang Pangeran Diponegoro mereka pakai meriam. Pangeran Diponegoro cuma pakai keris kok. Dari jauh diginiin doang udah pecah. Perang 10 November juga begitu. Mana ada roket yang meledak di Surabaya? Nggak ada. Semuanya kumpul di gudang peluru. Orang sekarang bilang gudang peluru. Di ujung Kenjeran karena numpuk di sana, aktif semua lagi. Kok bisa diremot sama orang-orang tua? Diremot begini-begini doang udah geser semuanya kok. Nah, inilah yang kemudian petunjuk baru dari runtutan sejarah-sejarah yang kita bagi. Ada nuansa yang nggak tersentuh oleh bangsa lain. Kedaulatan spiritual. Nah, pertanyaannya begini nih. Masing-masing dari kita berani nggak memunculkan kesadaran diri bahwa berpikir tentang negara, Allahumma untuk negara. Negara ini dibentuk oleh adanya ulama dan rakyatnya. Nah, komposisi ini loh yang kemudian harus dikembangkan. Dan nggak mudah untuk memimpin bangsa ini karena kita ada bangsa lain di belantara bumi Nusantara ini. Pohon yang masih bisa ngomong banyak di sini, hewan-hewan purba di sini banyak. Dan nggak perlu khawatir amat, para Highlander di Indonesia masih banyak kok. Manusia-manusia abadi di Indonesia masih banyak kok. Nggak perlu khawatir. Mereka aja masih duduk-duduk doang karena masih belum dibutuhkan. Tapi ntar pada waktunya mereka akan keluar kok. Tenang aja. Makanya dalam sudut pandang ilmu intelektual sampai hari ini, bangsa ini sebenarnya udah hancur dari dulu. Tapi kenyataannya kita masih baik-baik saja. Kita sholat masih enak. Bikin masjid di mana aja bebas dan seterusnya. Melakukan aktivitas torekoh. Melakukan aktivitas sholawatan di mana aja masih bebas. Dan itu syukurilah. Karena di negara lain sulit melakukan itu. Kebijakan baru di Arab kan melarang aktivitas kumpul-kumpul banyak orang kan. Nah, insya Allah dari dorongan pengetahuan yang mungkin baru bagi beberapa orang, gali deh potensi itu supaya kita bisa meletupkan sikap secara ruhania kita ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri ke Allah. Allahumma kita untuk seluruh bangsa ini cakupannya udah kepulauan, luasan lautnya, terus bangsa jinnya, bangsa tanamannya, bangsa hewannya, dan begitu. Jadi ketika muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat fi baladi Indonesia, cakupan kita udah sangat luas sekali. Itu penting loh. Yuk diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pilih salah satu
dari 3 maknawiyah bismillah yang kita sebut sebagai bahasa hanya menyebut nama Allah yang maha pengasih penyayang, kemudian atas nama Allah yang maha cinta, atau yang satunya lagi sebab Rahman Rahim Allah. Semua hal ini terjadi karena ada yang menjadikannya. Semua hal ini tercipta karena ada yang menciptakannya. Nah, itu akan memicu kita menemukan jembatan untuk menuju Alhamdulillahirabbil alamin. Menuju pada konsep yang lebih gede, konsep yang lebih meluas tentang bahwa tidak satupun hal yang bisa berdiri sendiri, semuanya saling keterkaitan. Kita yang merasa mandiri pun kita nggak lepas dengan napas, kita nggak lepas dengan udara, kita nggak lepas dengan tanah, yang kemudian kita juga nggak lepas dengan tanaman, hewan, dan seterusnya. Nah, akuin itu. Makanya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akuin siapa saja dan apa saja yang menjadi jalan turunnya Rahman Rahim dari Sang Maha Pencipta. Ini penting untuk menjadi jembatan menuju Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita hidup nggak gampang kecil hati begitu. Yuk awali dengan bismillah, pilih salah satu dari ketiganya, kemudian pahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalimat salam ini kalimat sederhana, kalimat kacang goreng dimanapun kita bisa nemuin itu, tapi nggak banyak yang tahu maknawiyahnya. Karena keselamatan, kesejahteraan, penuh cinta dari Allah, penuh cinta dari Sang Maha Pencipta, dan penuh berkah manfaat yang tidak terhenti ini jarang diakuin kita, bahwa tanpa minta pun kita udah disiapin sebenarnya. Tinggal mana sih yang kita akuin. Nah, boleh dimaknain sebagai kalimat sapaan untuk pembuka karena kita belum mengenal mereka, si hello yang pertama, yang kemudian terjemahkan di ranah yang kedua bahwa arti dari assalamualaikum adalah doa semoga keselamatan, kesejahteraan, cinta, kasih Allah, dan berkahnya senantiasa diberikan. Yang bahasa konteks padatnya itu salamun qaulam mir rabbir rahim itu. Nah, yang ketiganya lagi, begitu fenomena assalamualaikum yang ketiga ya. Setelah menyapa, terus mendoakan, baru kemudian pintal katamu, luapkan perasaanmu bahwa ternyata dah minta pun, dah kita doa pun, kita udah dikasih. Mereka juga udah dikasih. Maka yang ketiga tahapannya adalah akuin bahwa kita udah dikasih fasilitas itu dari Sang Maha Pencipta melalui alam semesta raya ini. Baru kemudian yang keempat, serahkan dirimu. Ikutin irama hidupmu, pastikan bahwa tidak ada lagi pemberontakan diri, tidak ada lagi kengeyelan tentang hidupmu, tidak ada lagi fenomena arogansi dirimu menguasai hidupmu. Baru yang keempat, lillahirabbil alamin. Wujudkan dalam sikapmu. Bismillah untuk dirimu. Ke dalam dulu. Kaitan dengan konsep keberadaan hidupmu yang selalu terkait dengan urusan makhluk lain. Yang gak pernah lepas dengan keberadaan manusia lain, orang-orang dengan agama KTP yang lain. Tidak pernah bisa kita lepas pada unsur-unsur kehidupan di alam semesta ini yang sistemnya udah diratur dalam kalimat Rabbul Alamina itu. Lebih bagus lagi dari ini. Ini sikap dasar. Kalau gagal kita memahami ini, dirimu seperti katak dalam tempurung. Seolah-olah beragama tapi dirimu tidak mengakui keberadaan Sang Maha Penciptanya. Lebih bagus dari ini. Karena awaluddin ma'rifatullah. Lebih bagus dengan ini, lebih jujur ya. Duduknya yang seenak mungkin.
hatinya ditata, pikirannya dikembangkan, nafsunya dikendalikan untuk menjadi pendorong buat kita menjangkau sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Karena kalau murid itu siap, maka guru akan datang. Bila murid itu wadahnya, pola pikirnya udah siap menampung pengetahuannya, maka para guru akan menurunkan pengetahuan itu. Alam semesta akan mengantarkan pada guru-guru yang berkaitan dengan keberadaan para murid itu. Cakupkan kalimat Assalamualaikum ini untuk dirimu ke dalam dulu. Lafalkan Assalamualaikum untuk dirimu dengan komposisi sel, organ, dan seterusnya jasmani dan rohanimu. Supaya kita nggak melompat terlalu tinggi. Tidak ada rongga nantinya. Sapa dirimu yang selama ini yang hanya kau perhatikan adalah ragamu. Pikiran dan jiwamu nggak pernah kita perhatikan. Lafalkan kembali salamnya. Pahamin salam di fenomena 3 salam. Sapaan, doa, pengakuan bahwa kita udah dikasih. Baru kemudian akan balik lagi kepada bismillah. Siapa saja dan apa saja yang menjadi jalan turunnya kebesaran Allah, yang menjadi jalan turunnya kasih sayang Allah, yang menjadi jalan turunnya fasilitas hidup di kita. Akuin mereka. Dan terima kasihlah. Kemudian wujudkan ungkapan terima kasih itu dalam bentuk doa yang terbaik untuk mereka yang engkau akuin. Dengan kalimat apa? Assalamualaikum juga. Makanya penutup sholat itu salam. Lebih bagus dari ini. Dan ini bukan hal yang mudah loh. Kalau sulit tangannya diangkat seperti orang berdoa. Seperti orang kunut. Seperti itidal. Yang pikirannya masih muter aja ditata. Nah ini bagus. Lebih dari ini. Akuin siapa saja dan apa saja yang menjadi fasilitas hidup kita. Akuin siapa saja dan apa saja yang menjadi fasilitas turunnya kebesaran-kebesaran Allah. Sebagian kecil dari kebesaran Allah untuk kita. Akuin siapa saja dan apa saja yang menjadi jalan turunnya Rahman Rahim itu. Supaya kita tidak terlibat dalam pelanggaran durhaka 2 gelas. Ini bagus. Baru naik lagi masuk ke rongga yang lain. Kita ada karena emak bapak kita dipercaya. Emak bapak kita dipercaya, baru kita ada. Bukan karena kemauan emak bapak kita ada, kemudian dirimu ada. Karena emak bapak kita dipercaya oleh Sang Maha Pencipta untuk menjadi wadah ciptaannya. Yang kemudian jadilah kita. Sampaikan terima kasih. Salamin orang tua kita. Sapa bagi mereka yang udah terlalu lama nggak menyapanya, nggak mengingatnya. Sapa kembali. Kemudian akuin. Kalau terlalu lama kita nggak menengok pada orang tua kita, ya perkenalkan diri. Mungkin makmu lupa, bapakmu lupa dengan penampilanmu yang sekarang. Mak, aku anakmu. Pak, aku anakmu. Terima kasih atas kebaikanmu sehingga aku ada sampai hari ini. Kalau mak kita nggak baik, kita udah dilempar ke WC. Kita udah dibuang ke got.
Pengakuan ini penting karena ini akan mengaktifkan sel kehidupan kita. Dalam tatanan ilmu genetologi yang sekarang ini, sel hidup yang Abah sebut disebut sebagai sel kehidup, sel mitokondria. Begitu dirimu mengingat makmu, selmu akan hidup. Selmu akan aktif menggeliat. Dia memancarkan frekuensi gelombang energi tertentu. Dan itu bisa dirasakan oleh setiap yang menjalankan ini. Ada letupan-letupan dari dalam dirinya untuk mengungkap kejujurannya. Kebaikannya diakuin. Masuk dalam rongga yang lainnya, kekhilafan kita akuin juga. Karena kadangkala sel ini nggak aktif ketika ada kengeyelan yang mempertahankan keterpurukan kita karena menutupi kesalahan yang kita lakukan atau kesalahan yang kita pernah rasakan. Lebih bagus dari ini, lebih detail, lebih bagus. Yang masih muter-muter, coba deh diurai. Pernah ngelakuin salah apa ya? Akuin, mak, dulu aku pernah melakukan kesalahan seperti ini, seperti ini. Aku minta maaf. Meskipun orang tua kita udah nggak ada, tapi darahnya masih ada dalam diri kita. Ruhnya masih ada di tempat yang lain. Ketika otak kita, hati kita berpikir tentang beliaunya, koneksinya akan terhubung. Gerbang alamnya akan terbuka. Lebih jujur dari ini. Kalau yang meletup nanti itu bahasa pengungkapan terima kasih, laksanakan. Akuin aja. Kalau yang keluar itu arahan diri kita untuk masuk ke rongga kesalahan diri sehingga sel-sel ini nggak bisa aktif secara penuh, maka masuklah di situ. Akuin salah kita. Rasain. Dan ini sangat nyata sekali. Aktivitas sel ini sangat nyata sekali ketika kita mengakui itu, sel kita akan memancarkan frekuensi yang meneduhkan. Dan ini bisa dirasakan sampai seluruh belantara dunia. Sini Jakarta mah deket. Dikit lagi, lebih bagus dari ini. Dan fenomena ini kalau dilihat dari atas itu ada sesuatu yang berbeda di setiap wilayah kita berada. Ada pancaran frekuensi gelombang energi yang memancar ke tinggi ke atas. Yang ledakannya ini bisa memancar ke samping itu sampai luasannya berpuluh-puluh kilo, bisa jadi. Ratusan kilo sangat mungkin. Bahkan dirimu kalau udah terlatih betul, riadohnya kenceng, fenomena ini bisa meliputi bumi. Baru masuk rongga yang lain. Wujudkan permintaan maaf dan ungkapan terima kasih ini dalam bentuk doa terbaik dari anak untuk orang tuanya. Hatimu hadapkan ke Sang Maha Pencipta. Apapun caranya. Bismillahnya disampaikan. Allahumma ya Allah. Ya Tuhanku, yang Maha Pencipta, yang menguasai alam semesta raya seisinya ini. Di hadapanmu, aku menyampaikan kalimat doa terbaikku untuk orang tuaku, sebagai bentuk permintaan maaf dan ungkapan terima kasihku. Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Apapun yang mereka lakukan, apapun perilaku yang pernah mereka lakukan semasa hidupnya atau yang dilakukan saat ini, atas ridhomu,
mengantarkan mereka menjadi hamba yang senantiasa Engkau tinggikan derajatnya, mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang senantiasa Engkau muliakan di hadapan Panjenengan, di hadapan-Mu, dan di hadapan hamba-hamba-Mu. Aku serahkan mereka kepadamu sesuai yang Engkau kehendaki. Allahumma amin. Naik lagi, masuk ke rongga yang lainnya. Yang menjadi emak seperti emak kita, enggak emak kita sendiri. Seluruh manusia dan seluruh bangsa itu punya emak, punya orang tua. Di hadapan-Mu ya Rob, berdasarkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, aku sampaikan doa terbaikku untuk seluruh emak di jagat raya ini, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Untuk seluruh orang tua yang di jagat raya ini, karena tidak ada satupun orang yang keluar dari batu. Untuk seluruh orang tua di jagat raya ini, karena Rahman Rahim-Mu, mereka semuanya senantiasa terpelihara dalam kemuliaan yang senantiasa Engkau berikan untuk mereka. Karena agama apapun memuliakan orang tua. Ingat-ingat itu. Dan atas ridho-Mu ya Allah, apapun yang mereka lakukan, senantiasa mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Lebih bagus lagi dari ini. Gak banyak yang bisa jangkau doa untuk seluruh orang tua sejagat raya. Tapi perlu untuk dikaji ulang, dipintal pengetahuannya supaya mendominasi, bisa mengantarkan aktivitas rohania kita dalam jangkauan yang lebih luas. Biar kita lepas dari egositas. Minimal kita bisa niru dikit-dikit yang dilakukan Rasulullah Muhammad. Yang masih menggantung, masuk di rongga yang lainnya. Di hadapan-Mu ya Rob, aku menjalankan aktivitas yang Rasulullah ajarkan, yang didapat dari ilmu dan pengetahuan para nabi-nabi sebelumnya, untuk memuliakan orang tua. Atas ridho-Mu ya Allah, dan atas Rahman Rahim-Mu, aku sampaikan doa terbaikku untuk Ibunda Rasulullah Muhammad. Karena beliaulah yang telah melahirkan dan membimbing baginda Rasulullah Muhammad, yang menjadi pembimbing kami, yang telah memberikan syafaat untuk kami berupa ilmu pengetahuan yang kami pakai sampai hari ini. Nah ini keren. Dan di hadapan-Mu ya Allah, aku sampaikan ungkapan terima kasihku untuk baginda Rasulullah berupa doa terbaik untuknya. Boleh pakai Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Dengan bahasamu sendiri boleh. Di hadapan-Mu ya Allah, segala bentuk keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan, atas ridho-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Rasulullah, wa ala ali sekeluarganya semuanya, wa azwaji dan untuk istri-istrinya, wa auladi dan untuk anak turunnya, wa dzurriyyatan ba'dahum min ba'di ajmain untuk kakek buyutnya dan untuk anak turunnya ila yaumil qiyamah. Belok kiri,
Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, terima kasih atas bimbinganmu. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang engkau turunkan melalui para sahabat tabi'in, para ulama warasatul anbiya bil ilminya hingga sampai padaku. Sebagai bentuk terima kasihku, jadilah saksiku dalam prosedur penghadapan diriku kepada Sang Maha Pencipta. Karena apa yang aku lakukan hari ini atas bimbinganmu. Sebagai bentuk terima kasihku, aku akan menghadap kepada Allah melalui doaku. Mohon engkau menyaksikannya. Mohon engkau mengamininya. Allahumma ya Allah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyikta min syai'in ba'du. Ya Tuhanku, penguasa alam semesta raya seisinya. Aku hadapkan kepadamu segala sesuatu yang ada di langit dengan sistem kehidupannya, segala sesuatu yang ada di bumi dengan sistem kehidupannya, dan segala sesuatu yang ada pada dimensi yang lain yang aku belum mengetahuinya. Liridhallahi lahumul Fatihah. Dalam proses ini boleh dirasakan sensasi-sensasi aktivitas ruhania itu nyata. Bahkan tubuhmu, fisikmu bisa merasakannya. Pikiranmu dan jiwamu bisa merasakannya. Bagi beberapa yang diberi kewenangan untuk menyaksikan prosedur kejadian ini, insya Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak lagi mengedepankan akalnya doang, mengedepankan emosinya doang. Tapi ilmu tasyawuf itu ilmu yang menjembatani adanya sinkronisasi keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini membawa nuansa yang berbeda, yang esensinya nanti akan kita temuin berdasarkan kelasnya masing-masing, berdasarkan basic pengetahuan dan sikapnya masing-masing, berdasarkan pola aksi dalam bersyariah dalam kesehariannya, yang semuanya Abah sampaikan semata-mata karena cinta Abah untuk bangsa ini, karena cinta Abah untuk anak-anak Abah. Tidak ada satupun nuansa bahasa yang Abah pakai untuk menyudutkan satu dua kelompok atau apa, bukan. Tapi kita biar terbuka melihat kehidupan ini. Kita tidak terpacu pada satu bendera. Bendera kita cuma merah putih dan tolong dihormati. Yang nggak punya duit buat beli bendera bilang ke Abah, besok tak transfer. Ya, kalau rumahnya, kos-kosannya, kontrakannya nggak ada merah putih, bilang ke Abah, besok tak transfer. Ntar biar diurus sama Pak Sulkan ya. Itu. Kalau yang di depan rumahnya ada merah putih biru masih ada, robohin, buang. Penghinaan itu namanya. Kalau nggak bisa beli bendera, bilang sama RT-nya. Kalau nggak bisa beli merah putih, bilang ke aku. Anur, nanti patungan. Kalau di Lubang Buaya masih ada merah putih biru yang warna-warna begitu masih ada, ganti itu. Malu-maluin. Yang statusnya pakai One Piece, suruh keluar dari negara ini. Enak aja. Jangan-jangan yang bilang bahwa bangsa ini bangsa perampok, mereka aja yang ngerampok nggak kebagian waktu kali. Ya, jadi nggak banget ketika kita bicara tentang agama melupakan keberadaan bangsa.
keberadaan leluhur, karena sampai hari ini Abah menyaksikan sendiri bagaimana rasanya hidup di luar negeri, bagaimana menjadi orang Islam di negara lain. Ya terenak itu ya di Indonesia. Kalau ada orang Islam yang tidak mengatakan bahwa hidup di Indonesia nggak enak, berarti nggak pernah ngopi jauh. Ngopinya kurang jauh, nggak bisa merasakan sensasi bagaimana ketika sholat dimanapun kita bisa. Kita melakukan aktivitas ibadah dan seterusnya sebebas di Indonesia nggak ada. Ya minimal wacana ini Abah jadikan prolog ya, supaya kita nggak jadi orang yang lupa diri. Karena pada akhirnya nanti kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa kejujuran itu penting. Kita diingatkan melalui salat kubro, alaika ya sayyidal muhsinin. Yang dijelaskan di situ adalah orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang jadi manusia seutuhnya. Kita mah masih separuh-separuh, kadang jadi kambing, kadang jadi orang, kadang orang hutan juga, kan gitu. Jadi manusia seutuhnya sulit untuk kita jangkau masihan. Kita masih suka kelimpungan ketika kita kehabisan rokok. Kita masih suka kelimpungan ketika nggak punya duit. Jadi itulah yang disebut dengan ilmu tasyawuf, ilmu kesadaran, ilmu yang kombinasi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, yang nanti akan mengantarkan kita berpola melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang luas, dari banyak sudut pandang. Untuk saat ini Abah sampaikan terima kasih sambil nyapa. Kayaknya hari ini banyak ya, salah sendiri pakai tema kemerdekaan ya. Jangan bilang nasionalisme kalau di rumahmu nggak ada merah putih kan gitu. Jangan bilang nasionalisme, jangan bilang orang Islam deh kalau nggak nasionalisme. Dirimu harus belajar lagi tentang itu. Emang dirimu bisa sholat kalau di negeri yang dijajah? Sulit. Kayak sekarang kalau ngomong nggak enak di Indonesia, tak biayain, tak kirim ke Palestina sana. Jangankan untuk sholat, kelon sama istri aja sulit. Begitu. Baru mau sholat, dor. Di sini mah, apa aja bisa dilakukan. Bersyukur deh jadi warga Indonesia dan berterima kasih pada para ulama dan para umaro tempo dulu. Yang mati-matian mereka melakukan semua hal untuk masyarakat kita bahagia hidupnya, sejahtera dan mulia. Jadi jangan ikut-ikut berkampanye mengatakan bahwa bangsa ini bangsa yang rusak dan seterusnya. Mereka dibayar bro. Mereka dibayar sementara dirimu hanya menjadi objek pasar mereka. Abah sampaikan terima kasih untuk siapa lagi? Bu Nur Hasana Ratna di Mojokerto. Terus apa lagi? Ini online sama offline loh. Kurniawan di Jakarta, Irfan di Jakarta, Pak Suri yang di Gresik. Terus ini ada Pak Sulkan ini, Pak Sulkan di Madiun. Wah, iya. Pripun kabari Pak Sulkan? Terus Mas Panji yang di Surabaya. Terus ini teman-teman dari media yang di rumah Abah, Bu Sri dan Pak Wid yang di Kepanjen. Terus anak mana ki pengguna Zoom gak ono jenenge. Terus kayak sopo aku ya malene. Ya minimal. Terus anak-anak yang di Anur ya. Yang di Anur, terima kasih sampai hari ini masih mau dengerin omongan Abah. Ya kadang-kadang begitu. Tapi kalau ngomong Indonesia mesti tanduk Abah keluar deh. Jadi Abah sampaikan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Apapun yang Abah sampaikan atas dasar cinta Abah untuk bangsa ini, atas dasar cinta Abah untuk anak-anak Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.